ada pelayanan kesehatan apa aja sih yang ada di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto ini? Wah, kalau pelayanan banyak sekali ya Mbak Rian ya, karena kita apa ya, mungkin masyarakat juga masih belum tahu. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rian Selvia Aktifani di acara Lakomo Bicara. Ada apa aja sih di Lakomo Bicara? Di acara ini kita akan membahas seputar tema-tema tentang kesehatan yang menjadi trending topik saat ini. Bersama narasumber-narasumber yang pastinya bikin setiap episodenya pasti bakalan seru. Nah, untuk acara perdana kita hari ini, kita akan menampilkan tentang profil Labkesda, yaitu yang ada di Kota Mojokerto ini pastinya. Untuk itu, bersama kita hadir Ibu Kepala Labkes Kota Mojokerto, yaitu Ibu Vindi Rizal Rozalina. Selamat pagi, Ibu Vindi. selamat pagi Mbak Rian. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol panjang nih bersama Ibu Vindi, kita akan kenalan dulu dengan Ibu Vindi nih. Ibu Vindi itu menjadi abdi negara itu sejak kapan sih, Bu? Oh iya Mbak Rian, saya menjawab ya di sini. Saya menjadi abdi negara di sini mulai tahun 2006. Udah lama ya Mbak Rian ya. Mungkin Mbak Rian juga masih sekolah waktu itu ya. Saya masih SD, Bu. Oh, ya, saya SK-nya itu per Agustus tahun 2006. Itu start saya mulai menjadi abdi negara, terutama di wilayah Kota Mojokerto. Oh, langsung untuk penempatannya langsung ada di Labkes atau di mana dulu nih, Bu? Iya, dari SK itu penempatan di Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan langsung surat perintah tugas dari Kepala Dinas saya ditempatkan di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto. Untuk menjabat menjadi kepala laboratorium nih, Bu. Ibu itu sejak kapan sih sebenarnya? Ini baru sekali Mbak Rian. Jadi saya ini bukan apa ya, cita-cita dari dulu itu kan saya orang teknis ya. Jadi saya dari TLM, jadi lebih cenderung ke teknisnya. Belum pernah sih saya berangan-angan jadi kepala Labkesda gitu kayak sekarang. Tapi berhubung ini amanah, mau nggak mau ini tetap akan saya jadikan tanggung jawab. Jadi memang harus saya laksanakan sebaik mungkin. Untuk menjadi kepala Labkesda ini per kemarin akhir Agustus, jadi tanggal 30 Agustus 2024 itu dapat amanah menjadi Kepala Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto. Wah, baru sekali ya, Bu ya? Iya, baru. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang laboratorium. Bisa di-sharing, Bu, mulai kapan sih laboratorium kesehatan ini itu berdiri? Oh, berdirinya Labkesda ya. Jadi waktu itu kan saya penempatan di Labkesda ya. Awal itu tahun 2006. Tapi sebelum 2006 itu sudah ada Labkesda. Waktu itu gedungnya di Jalan Pahlawan. Jadi satu sama Dinas Kesehatan sendiri. Jadi di belakang gitu. Jadi apa? Jalan Pahlawan itu kita masuk ada gedung Dinas Kesehatan. Nanti masuk jalannya itu ke belakang. Jadi kita itu posisinya masih di belakang gedung Dinas Kesehatan. Itu yang pertama tahun 2005. Saya ingat waktu itu. 2005, ya. Tapi setelah melalui beberapa proses dengan ada perhatian dari Ibu Kepala Dinas, dari pemerintah Kota Mojokerto yang sangat support dengan berdirinya Labkesda, akhirnya pada tahun 2018 itu ada SK Perwali pembentukan untuk UPTD Laboratorium Kesehatan. Ya, itu Perwali nomor 48 tahun 2018. Lalu habis itu gedungnya tetap di sana. Nah, untuk gedung kita udah 3 kali relokasi sekarang. Jadi yang pertama di gedung Jalan Pahlawan, Ya. di belakang itu. Yang kedua itu kita ke gedung Jalan Cokro Aminoto gitu. Sebelum ke sini ya, itu pada tahun 2017. Jadi dari 2017 terus kita relokasi lagi ke sini yang ketiga. Tapi intinya relokasi itu kita untuk pengembangan. Jadi Labkesda itu terus mengalami proses untuk bertransformasi ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita memang ya harus dikenal gitu. Jadi cukup sering berpindah-pindah ya. Semoga ini yang terakhir dan lebih berkembang lagi. Amin. Oke. Nah, Bu, ini sekali lagi nih, boleh dijelaskan juga untuk visi misi Labkes Kota Mojokerto ini, biar sahabat Lakomo ini bisa tahu nih.
Oh iya, untuk visi misi kita tidak lepas dari pemerintah Kota Mojokerto sendiri. Jadi untuk visinya itu sama. Jadi kita sama dengan visi pemerintah Kota Mojokerto, yaitu terwujudnya Kota Mojokerto yang maju, mandiri, bersih, asri, dan berbudaya. Untuk misi dari Labkesda juga kita ambil dari misi dari pemerintah Kota Mojokerto sendiri, ada beberapa, tapi di Labkesda salah satunya yaitu mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang maju, mandiri melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan teknologi. Oke, baik. Dan bisa di-share juga Bu untuk kawan-kawan Lakomo ini ya. Ada pelayanan kesehatan apa aja sih yang ada di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto ini? Wah, kalau pelayanan banyak sekali ya Mbak Rian ya. Karena kita apa ya, mungkin masyarakat juga masih belum tahu. Padahal di sini itu lengkap loh, sangat lengkap. Jadi Labkesda sendiri itu ada beberapa bagian. Jadi tidak apa-apa nih ya, ngobrol bebas ya. Saya jelaskan sekalian biar tahu. Jadi Labkesda itu kita tidak harus di bidang klinik kesehatan, kayak harus periksa ke perorangan gitu. Kita juga ada ke masyarakat gitu. Jadi ada 3 pelayanan. Yang pertama itu pelayanan laboratorium klinik yang biasanya kita cek kayak kolesterol, asam urat, kayak itu kurang lebihnya kayak itu untuk perorangan individu. Kemudian ada lab mikrobiologi. Lab mikrobiologi itu bisa juga untuk ke personal, bisa untuk ke lingkungan gitu. Kalau mikrobiologi itu lebih ke sanitasi, misalkan ya lingkungan itu kayak pembersihan air gitu, terus makanan ini tercemar apa enggak, ada bakterinya enggak gitu. Terus yang ketiga itu lab kimia, jadi enggak kalah juga dengan lab lain. Lab kimia itu juga pemeriksaan air, udara, pangan juga, misalkan pentolnya itu mengandung formalin enggak sih gitu. Bisa juga misalkan ada sobat kawan Lakomo ya ini nyebutnya. Kawan Lakomo misalkan, aku makan pentol ini kok kayaknya ini mengandung formalin apa borek ya gitu. Nggak apa-apa, nanti boleh langsung ke Labkes datang gitu untuk periksa ini mengandung formalin apa borek. Tapi memang semua itu harus ada persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Gitu. Berarti kalau seandainya kawan-kawan Lakomo ini kalau mau memeriksakan apa makanan atau apa gitu ke Labkes secara mandiri itu bisa ya? Bisa, nanti dijelaskan prosedurnya, tata caranya bagaimana gitu. Apalagi ini kan kalau misalkan nih, kita kan banyak nih UMKM, misalkan aku mau periksa produkku ini aman enggak gitu. Selain dapat dari Dinas Kesehatan, biasanya kan ada himbauan ya, ini harus syaratnya apa aja. Nah, persyaratan itu wajib loh kita periksa. Jadi langsung aja ke konfirmasinya ke Labkesda boleh. Nanti kita kerjasamanya juga dengan Dinas Kesehatan kok untuk penerbitan kayak layak izin dan yang lain itu. Kalau untuk jam operasionalnya sendiri untuk pelayanan yang ada di Labkes Kota Mojokerto ini seperti apa, Bu? Iya, untuk jam operasional kita bukanya itu hari Senin sampai Jumat Mbak Rian. Jadi Senin sampai hari Kamis kita itu buka mulai jam 7.30, pulangnya kita sampai 15.30, tapi untuk pelayanannya, pengambilan sampel dan yang lain tuh ada jadwal tersendiri gitu. Tapi intinya semua bisa terakomodir, jadi datang aja gitu di jam tersebut gitu. Kalau hari Jumat kita sampai jam 15. Berarti hari Senin sampai Jumat ya bukanya. Oke. Untuk fasilitas kesehatan pastinya punya layanan unggulan kan yang ada di Labkes Kota Mojokerto ini. Apa sih Bu pelayanan unggulan yang ada di Labkes Kota Mojokerto yang sekiranya di lab-lab lain itu nggak ada? Oh ya, ini sangat bagus ya pertanyaannya. Karena apa? Memang kalau Labkesda itu secara umum orang taunya periksa klinik itu tadi, padahal kan ada 3 lab lain. Salah satunya unggulan kita yang baru di tahun 2024 ini yaitu adanya lab BSL, itu biosafety level 2 gitu. Yang dulu orang itu sering COVID itu ya, wabah kayak COVID apa. Di sini sudah ada. Jadi nanti kita itu menjadi rujukan gitu. Cita-citanya kita itu kalau bisa semua bisa merujuk ke sini sebagai gitu. lab rujukan gitu gitu untuk BSL-nya. Itu yang terbaru. Selain itu untuk lab mikrobiologi itu ada pemeriksaan endotoksin Mbak. Jadi kan kita sudah tahu ya penyakit yang sering rata-rata anak muda dan semuanya udah kena kayak diabetes, sama hipertensi, kemudian ginjal itu ya.
Di rumah sakit itu ada pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, ada proses hemodialisis ya untuk pasien yang cuci darah itu. Nah, rumah sakit yang ada di Kota Mojokerto atau yang di Jawa Timur atau semua itu harus memeriksakan kadar endotoksinnya itu. Jadi air yang dipakai untuk proses hemodialisis atau cuci darah wajib itu tiap bulan itu dicek. Karena apa loh? Kalau kadar endotoksin yang ada di air tersebut, padahal air tersebut kan masuk ya ke dalam tubuh. Iya, itu harus tidak ada kadar endotoksinnya itu harus di bawah ada ringnya gitu loh. Oh begitu. Iya, jadi apa ya, di bawah ada nilai baku mutu misalkan ditentukan 0,25 kayak gitu secara teknis. Jadi dia tidak boleh melebihi itu. Karena apa? Dikhawatirkan air yang masuk dalam proses itu bisa menyebabkan demam gitu. Itu yang endotoksin. Kemudian yang dari lab kimia ada lagi Mbak, itu yang ke masyarakat. Ini mungkin instansi ya kayak pabrik atau mungkin nanti ya ke instansi pemerintah OPD lain itu pengukuran. Jadi kimia udara kayak apa sih lingkungan kualitas udara di daerah kita, di wilayah kita gitu. Kayak ini secara kimia, ini enggak memenuhi syarat karena apa, mungkin kadar karbon dioksidanya tinggi atau mungkin perlu penanganan di daerah sini karena apa, dampak polusi kayak pabrik dan lain itu perlu juga. Nah itu kita udah punya alatnya. Oh sekarang sudah bisa untuk memeriksa kadar polusi yang ada di udara. Iya itu sudah bisa. Terus kemudian apa itu secara mikrobiologi juga kita udah bisa. Jadi misalkan contoh nih sekolah gitu ya, sekolah di kelas si A itu ternyata muridnya 40. Ada yang sesak mungkin atau ada yang alergi. Coba sih kita cek kualitas udaranya gitu ya. Takutnya nanti mungkin seharusnya dengan 40 orang siswa itu kita ukur bakterinya ya, kualitas udara secara mikrobiologi itu di ruangan tersebut itu masih memenuhi syarat apa enggak. Kan kita memang ya kita tidak bisa lepas dari yang namanya mikroorganisme. Jadi di udara bebas itu banyak. Tapi kan kita bisa meminimalkan gitu ya, apalagi di ruangan. Rata-rata yang untuk mikrobiologi ruangan ini, kualitas udara ruang itu kita di rumah sakit itu bisa. Kemudian di puskesmas kayak fasilitas pelayanan kesehatan lainnya itu. Terus kemudian di tempat-tempat umum. Tapi ini juga nggak menutup kemungkinan kita itu sudah sering kita itu pengambilan sampel itu kayak di pabrik. Jadi tempat-tempat umum kayak KKP Juanda itu kita loh. Jadi mungkin di masyarakat kita masih belum difungsikan, belum dipanggil, tapi kita di luar sudah melakukan itu gitu. Jadi tempat-tempat umum itu misalkan batasnya 700, berarti kadar bakterinya itu tidak boleh lebih dari itu gitu loh. Nah, kita kan tidak tahu kalau belum diuji ya. Nah, itu bisa nanti mungkin ada pelanggan yang dari pabrik atau mungkin yang di sini Mbak ya, kayak yang misalnya customer gitu. Itu customer itu. Customernya untuk customer kan berarti hanya ada di Kota Mojokerto aja atau dari mana aja nih customer yang untuk Kota Mojokerto? Customer kita tidak menutup kemungkinan dari kota aja ya. Kita dari luar kita terima. Cuma yang di Kota Mojokerto sendiri masih kurang gitu. Jadi makanya gimana ya kita memberi edukasi gitu ya. Sebenarnya kayak fasilitas umum lainnya itu perlu loh kita cek gitu, layak enggak gitu di situ dengan kadar bakteri yang di ruangan itu gitu. Jadi kalau seandainya dari kota lain atau dari daerah-daerah lain mau minta pelayanan dari Labkes Kota Mojokerto ini bisa ya? Tentu bisa, itu yang kami harapkan, baik di Mojokerto ataupun di luar Kota Mojokerto. Siap. Gitu. Terus kalau untuk pelayanan dari laboratorium kliniknya sendiri itu bisa nggak sih kalau seandainya nih kalau keluarga saya sakit atau saya nggak enak badan nih, kalau seandainya saya minta diperiksa lab gitu, bisa nggak untuk datang ke rumah gitu? Oh ya Mbak Rian, untuk home service iya sudah kita laksanakan. Dan itu salah satu menjadi unggulan dari Labkes Kota Mojokerto. Sebelum melakukan home service, pelanggan yang bisa kontak kita melalui nomor WA, bisa telepon atau chat gitu aja, nanti menyebutkan nama, alamat, nanti akan ada petugas yang
menghandle di situ. Kira-kira dalam radius berapa kilometer, atau cuman warga kota aja, atau seandainya luar kota nih bisa gitu? Iya, untuk dalam kota kita bisa, dan semua parameter yang misalkan lingkungan maupun yang klinis dalam kota itu kita free, enggak ada kayak ongkos kirim atau jasa BBM, enggak ada. Untuk yang wilayah kota ya. Iya. Tapi untuk luar kota, karena itu memang perlu untuk akomodasi transportasi, itu ada sendiri nanti. Untuk wilayah kota kita free, enggak ada. Oh, Jadi cuma ditarik pembayaran tuh Biaya hanya untuk jasa. biaya aja. Ya. Jadi kawan Lokomo bisa nih seandainya kalau lagi nggak enak badan nih, seandainya perlu untuk cek lab, bisa lah untuk mengontak Labkes Kota Mojokerto. Nah, selanjutnya kalau untuk kawan-kawan Lakomo nih Bu, kalau seandainya pengen tahu tentang info-info terbaru tentang Labkes Kota Mojokerto itu bisa melihat di mana Bu ya? Kadang kan kawan-kawan ini nggak ada yang tahu nih untuk info-info Labkes itu ada acara apa sih, atau pelayanannya di Labkes itu apa aja sih, terus tarif-tarifnya itu apa aja sih. Untuk kawan Lakomo ini nanti bisa lihatnya di mana Bu ya? Oh iya Mbak Rian, iya itu bagus sekali ya. Jadi di era sekarang, zaman sekarang itu kan banyak yang medsos ya. Jadi kita aktifkan. Jadi di sini kawan Lakomo ya, kawan Lakomo bisa ayo mulai kepoin. Jadi ada IG-nya kita di labkes.kota Mojokerto. Jadi ayo follow, semuanya follow, di situ akan ada info terbaru, jadi terupdate. Jadi tiap hari kita upload. Kemudian ada di TikTok kita juga sama Labkes Kota Mojokerto. Dan yang paling grace ini di YouTube, channel YouTube-nya kita Labkes Kota Mojokerto. Nanti di situ akan banyak sekali narasumber yang akan kita undang. Jadi mungkin yang awal ini kita perkenalan, nanti selanjutnya akan diundang di medsos. Jadi terus follow, subscribe, dan nanti ikuti aja. Jangan lupa loncengnya. Oke. Ya Bu Vindi, sekarang kan lagi marak kan untuk laboratorium atau semua fasilitas lah. Itu kan harus yang sudah terakreditasi. Untuk laboratorium kesehatan Kota Mojokerto ini itu udah terakreditasi apa belum sih Bu? Iya, terima kasih Mbak Rian. Ini enggak Mbak Rian aja ya, enggak semua kawan Lakomo. Jadi semua customer kita, salah satu pertanyaan wajib mereka yaitu Labkesda itu udah terakreditasi belum? Iya. Terakreditasi. Oh iya, berarti berstandar gitu ya. Oke. Alhamdulillah, jadi Labkesda Kota Mojokerto itu sudah dapat dua sertifikat akreditasi, dan itu wajib kita bangga di situ ya. Jadi tingkat nasional maupun se-Asia Pasifik. Jadi saya jelaskan. Yang nasional itu kita sudah diakui dan tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan dengan status paripurna. Oh ya, yang kedua kita sudah terakreditasi ISOCAN 17025 sebagai lab penguji. Sebagai lab penguji ini kita banyak parameter Mbak Rian, jadi hampir 53 kalau nggak salah. Jadi parameternya banyak. Jadi nggak cuma bisa ya kita misalkan ada lab lain gitu udah tersertifikasikan, tapi parameter yang diunggulkan, yang diperiksa cuma 1 atau 2, tapi di kita udah banyak, hampir 50. Nanti kalau di Labkes ini kita udah laboratoriumnya udah terakreditasikan. Dan untuk parameternya sebanyak 53 parameter yang sudah terakreditasikan juga. Iya, betul. Jadi kita enggak khawatir bahwa pemeriksaan yang dilakukan itu enggak jaminan mutunya jelek, jangan khawatir, di situ udah insya Allah sudah bagus. Kawan Lakomo bisa cek apapun yang ada ingin cek kan di Labkes Kota Mojokerto, karena kita udah terakreditasikan ISO 17025. Nah, sebelum kita ke penghujung podcast nih Bu, untuk kawan-kawan Lakomo, apa yang menjadi harapan dan cita-cita Ibu Vindi sebagai Kepala Labkes Kota Mojokerto untuk kedepannya? Baru 1 minggu langsung bercita-cita ya Mbak ya. Oke. Cita-cita Bu ya. Iya. Harapan saya itu Labkes semakin berkembang. Karena apa? Karena memang kita dituntut untuk terus berkembang, apalagi di era transformasi digital. Jadi pengembangan selanjutnya itu akan lebih mudah diakses, yang terutama mudah diakses dari
pelayanan kita kembangkan lebih detail lagi, lebih mengena ke masyarakat sesuai dengan tugas fungsi Labkesmas sendiri. Jadi sebagai surveillance, sebagai penguji juga. Kemudian ini yang kita sesuaikan dengan slogannya Kota Mojokerto sendiri, yaitu terus berkembang dan memberi dampak ya, dan berdampak ya. Jadi kita nanti bisa membuat output itu masyarakat lebih sehat lagi gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan see you. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.